Selamat datang dan selamat menikmati novel kesayangan Anda. Tolong dibantu subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih. Bab 2186. Hashimoto hampir menggeram marah. Aku sudah sangat terluka oleh kalian berdua, dan kalian berdua ingin jatuh tersungkur saat ini. Mengatakan itu, dia segera mengeluarkan teleponnya, menemukan rekaman dan berkata dengan suara dingin, "Semua orang dengarkan ini, dengarkan bagaimana sepasang anjing ini berencana untuk membunuh Nona Song." Dia kemudian langsung mengklik play. Di telepon, suara Song Honor keluar, "Wah Pak Hashimoto, kakak saya sudah berencana untuk berangkat ke Jepang besok. Ayah saya meminta saya untuk bertanya apakah Anda telah membuat semua pengaturan di sana. Kali ini, pastikan dia pergi dengan hidupnya dan tidak kembali." Hashimoto pertama-tama tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir Tuan Song, saya sudah menyiapkannya terlebih dahulu seperti yang Anda perintahkan, dan saya akan melakukannya tanpa kecurigaan dan sama sekali tidak ada yang akan mencurigai Anda." Song Honor berkata dengan puas, "Itu benar-benar hebat. Setelah kematian Song Wanting, kami pasti akan membuat konsesi yang lebih besar dalam kerja sama kami dengan perusahaan Anda, dan semua keuntungan pribadi yang dijanjikan kepada Anda sebelumnya pasti akan dihormati, dan kami menantikan masa depan kami, kerjasama yang mendalam." Hashimoto tertawa, "Tuan Song, jangan khawatir, tolong sampaikan juga ayahmu, Tuan Song Tianming, saya Hashimoto melakukan sesuatu, Anda dapat yakin, kali ini saya jamin Song Wanting akan datang dan pergi ketika dia datang ke Jepang." Song Honor berkata dengan penuh semangat, "Ya, bagus. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Hashimoto-san." Mendengar ini, Song Tianming benar-benar panik, dia menunjuk Hashimoto hampir terlebih dahulu dan mendesis dengan marah, "Hashimoto, kamu orang Jepang kecil terkutuk, kamu benar-benar tidak dapat dipercaya untuk melakukan sesuatu, kamu tidak menyelesaikan sesuatu bahkan jika kamu tidak melakukannya, tidak menyelesaikannya, tetapi Anda bahkan berani merekam secara diam-diam, Anda adalah seorang pemberontak yang lahir sialan." Kenzen Hashimoto juga melaporkan dengan geraman marah, "Persetan denganmu Song Tianming. Aku hidup sangat baik di Jepang berdasarkan posisiku sebagai wakil presiden Nippon Steel, anggota elit teratas dari eselon atas standar, tetapi kamu dan putramu adalah dua bajingan yang menyeretku ke dalam ini. Jika bukan karenamu, bagaimana aku bisa berada di sini hari ini?" Song Honor sekarang buru-buru menatap Ye Chen, berlutut dan tersedak, "Tuan Ye, masalah ini semua adalah ide ayahku, aku sepenuhnya mengikuti perintahnya, tolong maafkan aku kali ini atas ketidaktahuan masa mudaku." Berlutut tiba-tiba Song Honor mengejutkan ayahnya, Song Tianming, serta Hashimoto Konen. Song Tianming tidak pernah bermimpi bahwa putranya, pada saat yang paling kritis, akan mengkhianatinya tanpa ragu-ragu dan segera menyingkirkannya. Pada saat ini, dia sangat marah sehingga dia ingin memarahi Song Honor, tetapi di detik berikutnya, dia menelan kata-katanya. "Pertama kali saya melihatnya, dia berada di tengah malam, dan dia berada di tengah malam, dan dia berada di tengah malam." Memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya merosot dan menghela nafas tak tertandingi, dan berbicara, "Tuan Ye, semuanya direncanakan oleh saya sendiri, kehormatan hanya atas permintaan saya untuk membantu saya di tengah dengan Hashimoto di dekat pertama untuk menyebarkan berita, jadi jika Anda ingin menghukum, tolong hukum saya sendiri, jangan libatkan kehormatan, tolong hitung saya Song Tianming." Setelah mengatakan itu, dia segera berlutut di tanah dan terus bersujud ke arah Ye Chen, berteriak, "Tuan Ye, saya mohon. Tolong." Mengatakan itu, dia tersedak dan berteriak kesakitan. Ye Chen melihat semua ini di matanya dan berkata dengan mata dingin, "Simpanlah, kalian ayah dan anak, dan Hashimoto dekat Sen, salah satu dari kalian akan dihitung sebagai satu, dan tidak ada yang akan melarikan diri." Mengatakan itu, Ye Chen berdeham dan menambahkan, "Saya seharusnya tidak mengambil tindakan sendiri di keluarga Song Anda, jadi saya akan meminta Master Song untuk keluar dan bersaksi." Dengan mengatakan itu, Ye Chen menjentikkan jarinya dan berkata dengan keras, "Seseorang, tolong, Tuan Song. Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere. Terima kasih." Bab 2187. Awalnya, Song Tianming dan Song Honor, ayah dan anak, telah ketakutan sampai ke titik keruntuhan mental, dan ketika mereka mendengar bahwa Ye Chen akan mengundang orang tua Song, mereka bahkan lebih tersambar petir dan gemetar hebat. Subteks umum dalam ayah dan anak saat ini adalah, bukankah orang tua itu sudah menjadi Alzheimer? Dia bahkan tidak bisa mengontrol buang air kecil dan besar, jadi apa yang Ye Chen lakukan membawanya ke sini pada saat ini. Hati Song Tianming berdebar putus asa ketika dia berpikir dalam hati, mungkinkah yang lama telah pulih seperti sebelumnya?
Apakah ini belum berakhir? Memikirkannya saja, pengurus rumah tangga keluarga Song yang hebat, Yubo, menemani lelaki tua Song dan masuk. Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya. Song Tianming dan Song Honor bahkan lebih ketakutan, mereka tidak bisa mengerti apapun yang terjadi, mengapa Tuan Song, yang masih di rumah sakit pagi ini dan kencing di celana di depan mereka berdua, pulih seperti baru, sekarang. Begitu Song memasuki aula pelaporan, dia memelototi pasangan ayah dan anak Song Tianming dan Song Honor dengan tatapan tegas, dengan marah menegur mereka, "Bajingan. Apakah kalian berdua pikir kalian bisa bersembunyi di balik tangan kalian? Kamu bahkan berani membunuh Wan Ting, tetapi kamu juga memiliki keberanian untuk membiusku, apakah kamu masih memiliki 1 ons kemanusiaan?" Bisnis utama perusahaan adalah menyediakan berbagai macam produk dan layanan kepada pelanggannya. "Tolong lepaskan aku sekali saja ayah." Master Song membentak dengan marah, "Lepaskan kamu. Sekarang kamu berani memintaku untuk melepaskanmu. Tahukah kamu bahwa dalam hukum keluarga yang ditetapkan oleh leluhur keluarga Song saya, apa yang telah kamu lakukan adalah kejahatan besar." Song Tianming menangis, "Ayah, aku memang melakukan kesalahan besar, tapi aku terpaksa melakukan itu." "Kamu kentut." Master Song meraung saat dia berputar dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Song Tianming. Song Tianming menutupi wajahnya dan berteriak, "Ayah, pikirkan tentang itu, aku putra sulungmu. Anak sulung. Menurut aturan kuno nenek moyang kita, putra tertua harus menjadi orang yang mewarisi tahta, tetapi mengapa tidak, Anda membiarkan saya menjadi kepala keluarga Song? Mengapa membiarkan seorang gadis berambut kuning seperti Song ingin menjadi kepala keluarga Song? Jika Anda telah membuat saya kepala keluarga Song, bagaimana saya bisa membuat seperti kesalahan besar?" Tuan tua Song sangat marah dan mengangkat tangannya untuk menamparkan Song Tianming lagi, "Kamu bajingan. Bahkan sekarang, kamu masih mencari alasan. Jika bukan karena bantuan dan kudeta Tuan Ye yang murah hati, Wan Ting akan terbunuh oleh Anda dan putra Anda. Saya telah dibius menjadi Alzheimer juga. Apakah Anda pikir Anda bisa dimaafkan dari ini?" Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Song Honor menangis kepada Master Song dan berkata, "Kakek, saya mengikuti instruksi ayah, dia mengatur segalanya bagi saya untuk melakukan ini, tolong lihat bahwa saya putra dan cucu tertua Anda dan lepaskan saya kali ini." Master Song menunjuk ke Song Honor dan berkata dengan marah, "Tidak tahu malu, tidak bertanggung jawab, seorang pengkhianat bagi kemuliaan ayahnya. Bagaimana keluarga Song saya menghasilkan sampah seperti Anda?" Mengatakan itu, dia memandang ayah dan anak itu dan berkata dengan dingin, "Kalian berdua adalah sampah keluarga Song, melakukan kejahatan seperti itu dan harus ditangani sesuai dengan hukum keluarga. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk memohon." Kemudian, dia memandang Yubo, yang ada di sampingnya, dan bertanya tiba-tiba, "Yu tua, kamu telah berada di keluarga Song selama bertahun-tahun, jadi katakan padaku, menurut hukum keluarga Song, apa yang seharusnya selesai dengan keduanya?" Yubo dengan tegas berkata, "Menurut pasal pertama Undang-Undang Keluarga Song, mereka yang saling membunuh, bunuh. Siapapun yang mencoba membunuh ayahnya, bunuh." Song Honor hampir pingsan ketakutan dan berteriak, "Kakek, ini adalah aturan hukum sekarang, bukan masyarakat feodal di masa lalu. Kamu tidak punya hak untuk membunuh kami. Jika kamu membunuh kami, kamu akan ditembak sendiri." Song Tianming juga tersedak, "Ayah, jika Anda tidak mau mengampuni kami, serahkan saja kami ke Departemen Kehakiman. Biarkan pengadilan bersikap tidak memihak, dan berapapun tahun yang mereka dapatkan, kami akan mengakuinya." Song Tianming tahu betul di dalam hatinya bahwa kejahatannya dan putranya, bahkan jika mereka dituntut, tidak akan pernah menyentuh batas hukuman mati. Dia berpikir dalam hati, "Lagi pula, anakku dan aku tidak membunuh siapapun dengan tangan kita sendiri, yang benar-benar membunuh adalah pembunuh yang ditemukan Hashimoto Kensen di Jepang." Bab 2188. Pada saat itu, jika saya dapat secara aktif memberi kompensasi kepada keluarga ketiga korban dan mendapatkan pengertian mereka, pengadilan pasti juga akan memiliki keleluasaan untuk mengurangi hukuman untuk ayah dan anak kami. Mengapa kita tidak membayarnya masing-masing 20 atau 30 juta, atau masing-masing 50 juta? Keluarga akan dapat bangun tertawa dalam tidur mereka, dan mereka kemudian akan secara aktif mengeluarkan surat pengertian dan membantu kami dan putra kami memohon keringanan hukuman di pengadilan. Master Song juga sangat jelas dalam hatinya bahwa itu bukan masyarakat feodal lagi, dan seperangkat hukum keluarga dari era feodal itu pasti tidak berlaku sekarang. Oleh karena itu, dia tidak bisa membiarkan orang membunuh Song Tianming, Song Honor dan putranya di depan begitu banyak orang. Dan, untuk mundur selangkah,
Bahkan jika hukum tidak peduli, memang benar bahwa Master Song tidak bisa berbuat apa-apa. Dia benar-benar membenci ayah dan anak ini. Tapi, yang mengalir melalui tubuh ayah dan anak itu adalah garis keturunan keluarga Song. Faktanya, semua orang tua di dunia seperti ini. Bahkan jika mereka tahu anak mereka adalah serigala ganas, mereka tidak sabar untuk memotong daging mereka sendiri untuk memberinya makan. Bagaimana mereka bisa rela membunuhnya dengan tangan mereka sendiri? Pertama kali saya berada dalam posisi untuk melakukannya adalah ketika saya berada di tengah-tengah perkelahian. Masalah pertama. Namun, dia segera memikirkan Ye Chen lagi. Dalam hatinya, dia berpikir, kali ini, Tuan Ye melakukan ini sepenuhnya di hadapan Song Wanting. Jika saya tidak bisa membuat Tuan Ye senang dengan hasil dari masalah ini, bukankah itu berarti saya telah menyinggung Tuan Ye? Memikirkan hal ini, dia berbalik untuk melihat Ye Chen dan dengan hormat melengkungkan tangannya, Tuan Ye. Keluarga Song keluar dari dua penjahat ini, terima kasih untuk membalikkan keadaan. Kalau tidak aku Song Jimo dan cucuku Song Wanting, saya khawatir saya akan mati tanpa pemakaman, dan sekarang dua penjahat ini ada di sini, untuk dibunuh atau dipotong-potong, semuanya atas perintah Tuan Ye. Begitu Song Tianming mendengar ini, dia buru-buru bersujud kepada Ye Chen dan berteriak, Tuan Ye, tolong angkat tanganmu dan serahkan ayah dan anak kami ke otoritas kehakiman. Song Honor juga menangis dengan sedih dan memohon, Tuan Ye, kami, ayah dan anak, tidak sepadan dengan waktumu, serahkan saja kami ke pengadilan dan biarkan hukum menghukum kami. Song Honor juga memikirkannya di dalam hatinya, dijatuhi hukuman penjara itu menyakitkan, tetapi selama dia bisa hidup itu yang terbaik. Ketika saatnya tiba, dia dan ayahnya masih bisa menghabiskan lebih banyak uang, meringankan hubungan mereka, dan mendapatkan perawatan khusus di penjara, sehingga hidup tidak terlalu sulit. Ye Chen tersenyum ringan saat ini, melihat ke arah Song Wanting dan bertanya, bagaimana menurutmu? Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-reupload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere terima kasih. Bab 2189. Hati Song Wanting juga dipenuhi dengan siksaan pada saat ini. Secara alami, dia membenci Song Tianming, Song Honor dan putra-putra mereka dengan penuh semangat. Namun, jika dia benar-benar ingin memutuskan hidup dan mati mereka, dia benar-benar tidak ingin mereka terbunuh. Di satu sisi, itu karena mereka semua adalah anggota keluarga, memiliki ikatan darah. Di sisi lain, dia juga khawatir membuat hal-hal menjadi terlalu ekstrim dan membuat Master Song sedih. Song Wanting mengenal kakeknya dengan sangat baik, dan dia tahu bahwa kakeknya sangat ketat dan sangat membenci paman dan sepupunya saat ini. Namun, dia juga tahu bahwa di dalam hati kakeknya, darah akan selalu lebih kental daripada air, dan dia tidak akan benar-benar ingin menghukum paman dan sepupunya dengan kematian. Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata dengan sepenuh hati, Tuan Ye, meskipun mereka telah melakukan banyak hal yang salah, bagaimanapun juga mereka adalah anggota keluarga Song dan kerabat saudara saya masih berharap Anda dapat membuat mereka tetap hidup. Petik 2. Begitu ini dikatakan, tiga orang di tempat kejadian menghela nafas lega di hati mereka. Selain Song Tianming dan Song Honor, ada juga Song Jimo, lelaki tua itu. Meskipun Song Tianming dan Song Honor tidak perlu banyak bicara, bagi mereka, kata-kata Song Wanting sama saja dengan menyelamatkan nyawa seekor anjing. Dan untuk Song Master Song, dia benar-benar takut Song Wanting akan mengambil nyawa ayah dan anak itu karena kebencian. Namun, di depan Ye Chen, dia tidak berani secara eksplisit mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan nyawa ayah dan anak ini, jadi hidup dan mati ayah dan anak ini sepenuhnya ada di tangan Song Wanting. Sekarang, ketika dia mendengar Song Wanting mengatakan itu, dia secara alami merasa lega. Song Tianming dengan bersemangat bersujud berulang kali ke arah Song Wanting dan tersedak, Wanting kebaikanmu yang tidak membunuh, paman akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Song Honor juga menangis, Wanting, terima kasih atas belas kasihanmu yang besar. Ye Chen juga telah meramalkan hasil ini, melihat Song Tianming dan Song Honor yang penuh dengan perampokan, dia berkata dengan tenang, karena Wanting telah mengatakan bahwa dia ingin menjaga nyawa anjingmu, maka secara alami aku harus menghormatinya. Pada titik ini, Ye Chen berkata dengan tegas, tapi seperti kata pepatah, sulit untuk memaafkan kejahatan yang hidup, dan sulit untuk memaafkan yang mati, jadi meskipun kalian berdua dapat menjaga nyawa anjingmu, kamu masih harus menerima hukuman yang cukup. Song Tianming buru-buru berkata, Tuan Ye, Honor dan saya bersedia menyerahkan diri ke kantor polisi sekarang dan menyerahkan segalanya kepada hukum untuk memutuskan. Song Honor juga mengangguk berulang kali, ya Tuan Ye, ayah saya dan saya akan menyerahkan diri.
Itu akan terjadi. Ye Chen mencibir, kalian berdua berpikir dengan indah, membiarkan kalian berdua menyerahkan diri, dan juga berjuang untuk plot penyerahan, sehingga hukumannya secara alami akan lebih ringan. Song Tianming buru-buru berkata, Tuan Ye, Anda memiliki banyak belas kasihan, bahkan jika kita memiliki keadaan menyerah, kita setidaknya akan dihukum lebih dari 10 tahun. Ye Chen melambaikan tangannya, lupakan saja, jangan menyerah, dan tidak perlu menyelesaikannya melalui cara hukum. Ketika Tuan Song mendengar ini, dia membuka mulutnya dan bertanya, Tuan Ye, apa maksudmu dengan itu? Ye Chen angkat bicara, saya tidak bisa mempercayai ayah dan anak ini, bahkan jika saya mengirim mereka ke penjara, mereka mungkin masih mengancam kehidupan Wan Ting di masa depan, jadi saya memikirkan solusi alternatif yang akan membuat mereka tetap hidup dan juga menghilangkan ancaman mereka terhadap Wan Ting. Bab 2190. Song Tianming sedikit gugup dan bertanya, Tuan Ye, apa solusi yang Anda bicarakan? Ye Chen berkata dengan suara nyaring, Song Tianming, aku berniat mengirimmu dan tuanmu jauh ke tempat asing, sehingga kamu tidak akan bisa kembali lagi. Ketika Song Tianming dan Song Honor mendengar ini, hal pertama yang secara kebetulan muncul di benak mereka adalah ayah dan putra keluarga Wei. Karena menyinggung Ye Chen, ayah dan anak itu masih berada di kaki Gunung Changbai hingga hari ini. Musim dingin tahun ini sangat dingin, dan suhu di kaki Gunung Changbai adalah 20 hingga 30 derajat di bawah nol atau bahkan lebih rendah. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana ayah dan anak itu bertahan sampai sekarang. Memikirkan lingkungan yang keras dan keras di kaki Gunung Changbai, Song Honor menangis, Tuan Ye, saya mohon Anda bermurah hati dan biarkan kami masuk penjara, kami benar-benar tidak ingin pergi ke cuaca dingin yang membekukan itu, tempat di Gunung Changbai. Ye Chen mencibir, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke Gunung Changbai, aku punya pengaturan lain untukmu. Mengatakan itu, dia berkata dengan suara keras, Chen tua, masuk sebentar. Di luar pintu, Chen Zekai segera melangkah masuk dan dengan hormat bertanya, Tuan Ye, apa perintah Anda? Ye Chen angkat bicara, Chen tua, saya dengar Anda pernah berinvestasi di tambang berlian di Afrika sebelumnya. Ya, Richard Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, saya memang berinvestasi di tambang berlian, dan tambang berlian itu ada di Sierra Leone, Afrika. Ye Chen bertanya kepadanya, bagaimana lingkungan di sana? Richard Chen tertawa, lubang neraka itu ada di Afrika Barat, salah satu negara paling tidak berkembang di dunia, terus berada di peringkat bawah dunia selama bertahun-tahun, dan sangat miskin sehingga Anda bahkan tidak dapat membayangkannya. Dan kondisi iklim di lubang neraka itu juga sangat buruk, itu adalah iklim monsun tropis, suhu sangat tinggi sepanjang tahun, suhu tertinggi lebih dari 40 derajat, suhu terendah 15 derajat, panas dan lembab, dikatakan bahwa 8 dari 10 pria menderita eksim di kaki celana mereka, dan lubang neraka itu penuh dengan nyamuk dan semua jenis penyakit menular, jika bukan karena ada beberapa tambang berlian di tempat itu, aku takut itu. Ini sudah lama berakhir. Ketika Song Tianming dan Song Honor mendengar ini, mereka sudah gemetar ketakutan. Ye Chen berkata dengan wajah tersenyum, menurutmu, Sierra Leone ini benar-benar tempat yang bagus untuk mengirim orang ke pengasingan. Dia berkata, menunjuk Song Tianming, Song Honor dan putra-putra mereka, dan berkata sambil tersenyum, Chen tua, Anda mengirim ayah dan anak ke Sierra Leone semalaman, dan mengatur agar mereka pergi ke tambang berlian milik Anda, dan biarkan dia pergi dengan pekerja lokal untuk mengambil berlian di sungai. Orang-orang mengawasi mereka, sehingga mereka tidak pernah bisa kembali dalam 20 tahun ke depan, dan apakah mereka bisa kembali setelah 20 tahun akan tergantung pada kinerja mereka di 20 tahun ini. Begitu ini dikatakan, Song Tianming dan Song Honor hampir pingsan. Song Tianming berteriak, Tuan Ye, kasihanilah. Lubang neraka di Sierra Leone itu, jika tuan kita dan saya pergi ke sana, kita akan mati karena disentri atau penyakit menular lainnya dalam beberapa bulan paling lama, yang akan lebih baik daripada hanya menembak kita. Chen Zekai tersenyum, Tuan Song tidak perlu khawatir, meskipun kondisi alam dan manusia di sana di Afrika memang sangat terbelakang, tetapi kami pengusaha China yang berinvestasi di Afrika masih sangat manusiawi, kami memiliki dokter profesional di setiap konstruksi, situs, dan kami memiliki banyak obat berdiri, jadi kami pasti dapat memastikan kesehatan Anda. Song Honor meratap dengan keras, saya tidak ingin pergi ke Afrika, saya tidak ingin pergi ke Sierra Leone, saya tidak ingin menggali berlian di lubang neraka itu. Tolong, kirim saya ke penjara. Saya seorang kriminal, tolong biarkan hukum menghukum saya. Song Tianming juga terus memohon pada saat ini, Tuan Ye, mohon berbelas kasih dan biarkan kami menyerahkan diri.
Ye Chen mencibir, kamu pikir kalian masih memiliki kekuatan untuk memilih? Ini tugas yang bodoh. Berputar-putar, dia melihat ke arah Chen Zekai dan memerintahkan, Chen tua, minta anak buahmu segera menahan mereka berdua, sambil mengatur pesawat untuk membawa mereka ke Sierra Leone sesegera mungkin, sebaiknya berangkat sore ini. Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-re-upload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere terima kasih. Bab 2191. Mendengar perintah itu, Chen Zekai segera pergi tanpa ragu-ragu, baik Tuan Ye, saya akan mengatur pesawat untuk mengirim mereka berdua ke Sierra Leone, dan saya akan mengatur seseorang untuk menjaga mereka 24 jam sehari, tidak pernah membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ye Chen mengangguk puas, menunjuk Hashimoto Kensen di sebelahnya, dan berbicara, benar, kirim teman Jepang ini bersamanya. Hashimoto hampir pertama kali mendengar ini, takut sampai menangis, tersedak dan memohon, Tuan Ye, ini sepenuhnya ayah dan anak dari nama keluarga Song, mereka berdua adalah dalangnya, saya hanya bisnis, Anda mengatakan apa-apa tidak dapat mengirim saya ke Sierra Leone tolong biarkan aku pergi. Ye Chen mencibir, Hashimoto Konzen, apakah kamu pikir kamu tidak bertanggung jawab hanya karena kamu bukan dalangnya? Sudah kubilang, sifatmu sama buruknya dengan mereka berdua. Mengatakan itu, Ye Chen dan kemudian ke Chen Zekai memerintahkan, Chen tua, Hashimoto ini hampir pertama kali ke Sierra Leone, semua perawatan dan Song Tianming, Song Honor perlakuan yang sama sekali tidak ada bias, mengerti? Tanpa ragu, Chen Zekai mengangguk dan berkata, jangan khawatir, Tuan Ye, saya akan membuat pengaturan yang tepat. Ye Chen menoleh untuk melihat Song Jimo, Tuan tua Song, dan bertanya, Tuan tua, apakah Anda puas dengan watak saya? Perusahaan telah dalam proses pengembangan produk baru selama 2 tahun terakhir, dan sekarang dalam proses pengembangan produk baru untuk 2 tahun ke depan. Tetapi ketika itu benar-benar terjadi, dia menyadari bahwa dia masih belum bisa tegas dan putus asa. Bagaimanapun, mereka adalah putra dan cucunya sendiri, jika Anda benar-benar membunuh mereka, maka itu akan menjadi rambut putih hingga rambut hitam, pasti tragedi keluarga. Seperti kata pepatah, racun harimau tidak memakan anaknya sendiri, dan meskipun telah terjadi pembunuhan ayah dari anak laki-laki selama bertahun-tahun, hanya ada beberapa contoh ayah yang membunuh anak-anak mereka. Hal ini juga terjadi dengan Song orang tua. Bukan hanya soal waktu, ini juga soal waktu. Ini bukan hanya soal waktu. Ini adalah orang-orang biasa yang tidak bisa menghentikan nafsu dan keinginan mereka. Orang yang tidak dapat memutuskan hubungan darah dan daging pada saat kritis adalah masalah Guru Song. Karena inilah dia hanya bisa menempatkan 2 orang ini untuk Ye Chen. Sekarang, Ye Chen memutuskan untuk mengirim mereka ke Sierra Leone, meskipun kondisinya sangat sulit, tetapi pada akhirnya, mereka masih meninggalkan kehidupan seekor anjing untuk mereka. Ini juga membuat Master Song lega. Karena itu, dia buru-buru berkata dengan hormat kepada Ye Chen, Tuan Ye, tidak peduli keputusan apa yang Anda buat, saya tidak memiliki pendapat setengah hati. Ye Chen mengangguk dan bertanya pada Song Wanting lagi, apakah kamu punya pendapat? Jika kamu punya pendapat, jangan ragu untuk mengemukakannya. Song Wanting juga buru-buru berkata, Tuan Ye, Wanting tidak memiliki pendapat, semuanya siap membantumu. Ye Chen kemudian berkata, karena semua orang baik-baik saja dengan itu, mari kita ikuti ini, Chen tua, minta seseorang menurunkan mereka bertiga, jangan merusak pemandangan di sini. Chen Zekai segera memerintahkan beberapa pria berpakaian hitam, bawa mereka bertiga dan jaga mereka di bawah penjagaan yang ketat. Sama sekali tidak ada kesalahan, mengerti? Bab 2192. Kerumunan sibuk berkata, aku mendengarmu. Mengatakan itu, dia mengantar ketiga orang ini keluar. Song Tianming dan Song Honor telah menangis dan memohon belas kasihan. Song Tianming menoleh untuk melihat Master Song dan berteriak, ayah tolong, demi ayah dan anak kami, bantu saya memohon kepada Tuan Ye dan bertanya. Tuan Ye untuk mengampuni saya. Kalau tidak, saya mungkin sudah mati di Sierra Leone, ayah. Hati orang tua Song terasa sakit. Ye Chen telah mengatakan bahwa mereka harus diizinkan untuk tinggal di Sierra Leone selama 20 tahun, Song Tianming sudah berusia lebih dari 50 tahun ini, dan tubuhnya mungkin tidak dapat menahan 20 tahun ketika dia pergi ke daerah yang sangat terbelakang dan miskin itu. Sierra Leone, sangat mungkin bahwa dia akan meninggal di Sierra Leone sebelum periode 20 tahun berakhir. Jadi sekarang pandangan ini mungkin terakhir kalinya ayah dan anak akan saling memandang dalam hidup ini. Kaki Song Honor lumpuh saat ini, ditambahkan dan diseret keluar, memohon dengan getir, kakek saya baru berusia 20-an tahun ini,
saya tidak ingin tahun-tahun terbaik dalam hidup saya dikurung di Sierra Leone. Tolong bantu aku kakek. Ekspresi Master Song berjuang dan kusut, dan Ye Chen kemudian dengan tegas berteriak, tutup semuanya. Beberapa pria berpakaian hitam segera menyumbat mereka dengan sesuatu sehingga mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, dan pemandangan menjadi jauh lebih tenang. Kemudian, ketiganya diseret keluar. Master Song, melihat ini, tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk bermanuver, dan menghela nafas dalam-dalam, seolah-olah dia tiba-tiba berusia lebih dari 10 tahun. Ye Chen memperhatikan penampilannya, dengan lembut menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan suara nyaring, Tuan Song, Anda lebih tahu dari saya kebenaran membesarkan harimau sebagai masalah, Anda tidak hanya harus mempertimbangkan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk Wan Ting. Jika kamu tidak mengakhiri konsekuensi dari keduanya, mereka pasti akan menjadi ancaman terbesar bagi Wan Ting suatu hari nanti di masa depan ketika kamu pergi. Mengatakan itu, Ye Chen tersenyum sedikit dan melanjutkan, selama aku, Ye Chen, di sini, aku tidak akan membiarkan mereka berdua benar-benar mengancam Wan Ting, artinya, jika mereka berdua tidak tersingkir, saya pasti tidak akan membiarkan mereka pergi ketika mereka menyerang Wan Ting lagi di masa depan. Jadi, ngomong-ngomong, memenjarakan mereka di Sierra Leone bukan untuk melindungi Wan Ting, tetapi untuk membuat mereka tetap hidup. Jika tidak, mereka akan menjadi abu sekali mereka terbang ke api. Seluruh tubuh Master Song terkejut, berbalik untuk melihat Song Wan Ting dan buru-buru berkata kepada Ye Chen, Tuan Ye, Anda benar. Biarkan saja mereka berjuang sendiri di Sierra Leone. Mengatakan itu, Master Song melihat Song Wan Ting lagi dan berbicara, menginginkan, sekarang setelah kamu kembali, posisi ketua Song Group secara alami masih milikmu, jadi mulai sekarang, kamu akan terus memimpin Song urusan besar dan kecil kelompok. Song Wan Ting mengangguk dengan hormat, oke kakek, Wan Ting tahu. Master Song menginstruksikan, Wan Ting, kakek tidak meminta Anda untuk mengambil grup Song dan menyerbu ke depan, selama Anda dapat menstabilkan status quo dan menjaga grup Song agar tidak menurun, kakek akan sangat puas, jadi Anda tidak ingin berbicara tentang kerjasama lintas batas di masa depan, saya lebih suka grup Song tidak menjelajahi pasar luar negeri atau bekerja sama dengan perusahaan luar negeri manapun, daripada Anda jatuh ke dalam situasi yang berbahaya, mengerti? Song Wan Ting mengangguk dengan lembut dan berkata, kakek jangan khawatir, saya pasti akan menganggap serius keselamatan pribadi saya di masa depan, selain masalah bekerja sama dengan perusahaan luar negeri, saya pikir masih mungkin untuk melanjutkan, tidak ada perlu menyerah hanya karena masalah ini. Mengatakan itu, dia membuat sedikit jeda, dan kemudian berkata, kali ini, Tuan Ye membantu saya untuk berbicara tentang kerjasama dengan New Japan Railway, Ketua New Japan Railway, Shinwa Watanabe, telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan saya di Jepang. Kesepakatannya adalah bahwa kedua belah pihak akan membangun usaha patungan untuk membangun pabrik, dan pendanaannya akan dilakukan dengan basis 50-50, tetapi New Japan Railway bersedia memberikan 60 saham kepada grup Song kami. Apa? Begitu ini dikatakan, semua orang di tempat kejadian tercengang dan tidak dapat berbicara satu per satu. New Nippon Iron selalu sangat kuat dalam kerjasama luar negeri, mereka bahkan sangat tidak mau melepaskan 51 saham pengendali mereka, bahkan jika grup Song telah memberikan semua 60 dari pendapatan mereka kepada New Nippon Iron masih tidak mau memberikan menaikkan saham pengendali mereka. Oleh karena itu, di mata semua orang di tempat kejadian, New Japan Railway adalah tulang yang paling sulit untuk dikunyah. Namun, Song Wan Ting mengatakan bahwa New Nippon Iron sekarang tidak hanya bersedia menyerahkan saham pengendalinya, tetapi juga bersedia memberikan 10 saham secara gratis kepada Song Group, yang seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-re-upload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere terima kasih. Bab 2193. Song awalnya berpikir bahwa Song Wan Ting telah menghadapi pengaturan bersama oleh keluarga Song dan orang luar kali ini ketika dia pergi ke Jepang untuk berbicara tentang kerjasama, jadi agar dia tidak menghadapi bahaya seperti itu lagi, dia lebih suka Song Wan Ting memberi tentang rencananya untuk memperluas ke luar negeri dan kerjasamanya dengan luar negeri. Namun, dia tidak pernah menyangka Song Wan Ting akan bisa mendapatkan kontrak yang menggiurkan dari New Nippon Steel. New Nippon Steel adalah pemimpin global dalam industri baja, dan di baris ini, mereka memiliki suara yang sangat tinggi, dan untuk perusahaan seperti Song Clan untuk bekerja sama dengan orang lain, mereka hanya perlu bergegas dan memohon. Mereka tidak hanya harus mengemis, tetapi mereka juga harus mempersiapkan semua tanah dan semua hubungan lokal, dan kemudian mengundang Nippon Steel untuk menghargai cahaya dan datang untuk bekerja sama.
Perasaan ini, setara dengan rumah mereka sendiri, satu kamar tidur dibersihkan dengan rapi, dan kemudian lari ke rumah orang lain, mengundang orang lain untuk tinggal selama beberapa hari. Itu bukan sikap yang rendah hati. Secara umum, semakin tidak setara kerjasama, semakin tidak setara perjanjiannya. Salah satu perjanjian tidak setara yang paling umum adalah membayar sejumlah besar uang dan mengambil sejumlah kecil uang dari diri sendiri dan meminta orang lain membayar sejumlah kecil uang dan mengambil sejumlah besar uang. Namun, siapa yang mengira bahwa Song Wanting akan membalikkan keadaan keseimbangan antara grup Song dan kereta api Jepang Baru, membuat kereta api Jepang Baru membayar banyak uang dan mengambil kepala kecil, yang benar-benar sesuatu yang tidak ada yang berani bayangkan sebelumnya. Banyak di Dewan merasa bahwa ini adalah fantasi. Namun, mereka tidak berani menanyai Song Wanting secara langsung, ketua Dewan, sehingga mereka hanya bisa berbicara satu sama lain di bawah. Segera, seorang direktur tua berdiri dan berbicara, "Ketua, sejauh yang saya tahu, New Nippon Steel tidak pernah mau mengorbankan saham pengendalinya. Apakah pihak lain akan memenuhi kontrak yang Anda sebutkan seperti yang dijanjikan ini? Atau apakah ada klausul tersembunyi dalam kontrak, atau perjanjian taruhan yang lebih keras?" Faktanya, jebakan kontrak adalah hal yang sangat umum. Banyak kapitalis mapan, suka menjebak saingan, atau mitra mereka, di dalam kontrak. Banyak pengusaha memulai bisnis mereka, mendapatkan investasi besar dari kapitalis, dan memutuskan untuk melakukan pekerjaan besar. Jika mereka melakukannya dengan baik, tentu saja, semua orang senang. Tetapi jika mereka tidak melakukannya dengan baik, mereka berada dalam masalah besar. Beberapa investor mengharuskan investe untuk menambahkan gabungan tak terbatas dan beberapa kewajiban dalam kontrak, tidak melihat gabungan tak terbatas dan beberapa kewajiban hanya 6 kata, tetapi kekuatan di balik kurangnya dapat membiarkan investe kehilangan semua uang mereka. Karena, setelah penandatanganan tak terbatas bersama dan beberapa kewajiban, bisnis jika kering tidak baik, kehilangan uang, investor memiliki hak untuk diinvestasikan di saku mereka sendiri, kompensasi untuk semua uang investasi. Misalnya, sebelum ponsel, Lao Luo, adalah karena penandatanganan bersama tidak terbatas dan beberapa kewajiban, itulah sebabnya setelah kegagalan bisnis, utang pribadi hingga 400 juta. Banyak pendiri bisnis lain, karena mereka tidak mampu memberikan kompensasi kepada investor mereka, akhirnya dikeluarkan dari bisnis yang telah mereka bangun dengan susah payah, dan bahkan kehilangan kekayaan mereka dan berakhir di penjara. Oleh karena itu, para direktur juga khawatir apakah ada klausul perjudian serupa dalam perjanjian yang ditandatangani Song Wanting ini. Song Wanting tidak banyak menjelaskan, dia langsung mengeluarkan kontrak dari tas jinjingnya dan berkata, "Ini adalah versi asli dari kontrak yang ditandatangani oleh Shinwa Watanabe, ketua New Nippon Steel dengan saya, Anda dapat memilikinya, lihat dan lihat apakah ada masalah dengan detail syarat dan ketentuan." Direktur lama mengulurkan tangan dan mengambil kontrak, dan sekelompok orang lain, bergegas. Bahkan Old Master Song sedikit tidak bisa menahan diri dan melangkah maju untuk melihatnya. Bab 2194. Ketika semua orang melihat kontrak, mata semua orang tumbuh semakin lebar. Itu memang kontrak formal, dan syarat dan ketentuannya jelas dan tidak ambigu, tanpa klausul sampingan yang ambigu, apalagi apapun yang menyembunyikan risiko bisnis. Melihat bahwa pada akhirnya, itu memang memiliki segel resmi Nippon Steel dan tanda tangan Shinwa Watanabe, itu memang kontrak yang benar dan sah tanpa keraguan. Kali ini, semua orang tidak bisa tidak senang. Direktur tua itu berkata dengan sangat gembira, "Ya ampun, saya belum pernah melihat Nippon Steel menandatangani kontrak dengan konsesi sebesar itu. Ini bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya. Kebanggaan ketua Song kami terlalu besar. Sebuah wajah bernilai setidaknya 2 atau 3 miliar dolar. Bahkan lebih tinggi." Yang lain bergema setuju, "Ya, ketua Song mengambil kontrak yang menguntungkan dari Nippon Steel hampir tidak pernah terdengar dalam sejarah Nippon Steel, dan jika kami mengumumkan berita ini kepada publik, maka harga saham pasti akan naik dengan cepat." Seseorang melihat waktu dan berkata dengan acuh tak acuh, berita tentang kembalinya ketua Song dengan selamat mungkin telah dirilis oleh media, yang merupakan berita bagus, dan sekarang dengan kontrak dari Nippon Steel ini, jika berita ini juga dirilis ke publik, itu akan menjadi 2 keuntungan besar. Ketika saham kami kembali diperdagangkan, kami pasti akan menariknya 3 atau 4 kali berturut-turut. Nilai pasar grup dapat tumbuh sedikitnya 3 atau 40. Ketua Song, kali ini, kamu benar-benar telah membawa grup Song langkah maju yang besar.
Song Wanting berkata dengan sangat serius saat ini, alasan mengapa kerjasama New Japan Railways dapat dinegosiasikan dan untuk mendapatkan persyaratan yang sangat menguntungkan adalah sepenuhnya karena bantuan Master Ye dalam menjembatani kesenjangan, dan Ketua New Japan Railways, Watanabe Shinwa, juga menandatangani perjanjian ini sepenuhnya atas nama Tuan Ye, jadi semuanya tergantung pada Tuan Ye. Mengatakan itu, dia melihat ke arah Ye Chen dan berkata dari lubuk hatinya, Tuan Ye, semuanya kali ini adalah berkat Anda, jika bukan karena Anda, saya akan mati di Jepang, jika bukan karena Anda, untukmu, kakek dia akan diracuni dan otaknya dihancurkan, belum lagi masih bisa mendapatkan persyaratan yang menguntungkan dari New Japan Railways. Wanting benar-benar berterima kasih. Ye Chen tersenyum sedikit, tidak perlu terlalu sopan, ini hanya yang harus dilakukan teman, itu hanya mengacungkan tangan. Setelah mengatakan ini, Ye Chen berdiri dan berkata, ingin, kamu baru saja kembali, dan ada banyak hal yang menunggumu untuk bertepuk tangan di grup, aku tidak akan terlalu repot, itu hanya beberapa hari, keluar juga, aku harus pulang lebih awal. Begitu Song Wanting mendengar ini, dia berkata dengan wajah penuh keengganan, Tuan Ye tidak tahu apakah nyaman bagi Anda untuk makan siang bersama. Anda telah melakukan banyak hal untuk kami dan kami tidak memiliki kesempatan untuk berterima kasih dengan benar. Ye Chen tersenyum, bukankah aku mengatakan tidak perlu bersikap sopan? Kamu sibuk dengan pekerjaanmu dulu, kamu bisa makan kapan saja, kamu bisa menunggu sampai kamu selesai dengan apa yang ada di depanmu dan kami akan bertemu lagi. Master Song juga berkata di samping, ya ingin, Tuan Ye telah jauh dari rumah selama beberapa hari untukmu, dan kamu harus kembali lebih awal untuk meyakinkan keluargamu. Song Wanting hanya bisa menganggukkan kepalanya, Tuan Ye, kalau begitu sampai jumpa. Tidak perlu, Ye Chen berkata, kamu dengan cepat mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa semua orang ada di sini, dan terus menyentuh pekerjaan dengan semua orang, kamu kembali sekarang, kerjasama New Japan Railway juga telah dibicarakan, masuk akal untuk mengatakan bahwa konferensi harus diadakan besok, cepat dan bersiaplah, dan cobalah untuk membuat pengaruhnya sedikit lebih besar, itu akan baik untukmu, dan untuk Song Clan. Song Wanting menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih dan berkata, oke Tuan Ye, Wanting tahu, maka luangkan waktumu, Wanting akan mengatur perjamuan suatu hari nanti, kamu harus bersyukur untuk datang kalau begitu. Ye Chen tersenyum, bagus, aku pasti akan datang. Mengatakan itu, dia melambaikan tangannya ke Master Song lagi, Tuan Song, aku pergi dulu. Master Song bahkan membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan sangat hormat, Tuan Ye, hati-hati. Ye Chen melangkah keluar dari aula pelaporan, dan baik Chen Zekai maupun Hong Wu dengan hormat menunggu di luar pintu. Melihatnya keluar, Richard Chen bergegas maju dan berbicara dengan suara rendah, Tuan muda, mobilnya sudah siap, apakah saya akan mengantarmu pulang atau? Ye Chen dengan samar berkata, baiklah, pulanglah. Hong Wu, yang ada di samping, juga berlari dan meminta nasihat, Tuan Ye, bibimu telah berada di desa kota untuk hari ke-9, dia telah menangis sepanjang hari dan malam selama 2 hari untuk kembali, menyebabkan tetangga di desa kota untuk memanggil 110 untuk beberapa putaran keluhan, apakah menurutmu kita harus membiarkannya pergi? Kita iklan dulu ya bosku biar gak di-re-upload lagi di subscribe ya channel Febrian X Rere terima kasih. Bab 2195. Ketika Ye Chen mendengar ini, seluruh tubuhnya sedikit terkejut dan membuka mulutnya untuk bertanya, mengapa dia tidak melepaskannya setelah 9 hari? Bukankah kita mengatakan 7 hari? Hong Wu sedikit malu dan berkata, Tuan Ye, saya berpikir bahwa saya perlu anggukan Anda untuk melepaskan sisi saya dalam hal ini, saya tidak pandai mengambil inisiatif. Richard Chan di samping berseru, Hong Wu, mengapa kamu belum melepaskannya? Nona adalah orang dengan temperamen yang luar biasa, jika kamu tidak membiarkannya pergi ketika saatnya tiba, waspadalah terhadap dia yang berbalik untuk membalas dendam. Anda, Hong Wu hehehe tersenyum dan menggaruk kepalanya, bahwa saya tidak berpikir bahwa Tuan Ye telah berada di Jepang menyelamatkan Nona Song beberapa hari yang lalu, dan kemudian dilempar kembali dengan perahu, jadi saya pasti sangat sibuk, jadi saya tidak menelepon Tuan Ye untuk berkonsultasi dengan Anda tentang masalah ini, ingin menunggu Anda kembali dan memberitahu Anda. Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, oke, kalau begitu biarkan dia pergi. Hong Wu buru-buru berkata, baik Tuan Ye, saya akan mengatur ini. Zekai Chen kemudian berkata kepada Ye Chen, Tuan muda, saya pikir akan lebih baik jika Anda pergi ke sana dan memberitahu Nona Sulung bahwa itu adalah niat Anda untuk menunda pembebasannya selama 2 hari, jika tidak, dia pasti akan membalas dendam pada Hong Wu, begitu dia kembali ke Yanjing. Hong Wu berkata tanpa ragu-ragu, balas dendam padaku.
Katakan padanya untuk datang. Aku, Hong Wu, juga telah mati sekali, aku tidak akan takut padanya. Chen Zekai melambaikan tangannya dan berkata dengan serius. Kamu tidak memahami gaya akting Nona Sulung, dia adalah orang yang terutama menyimpan dendam dan memiliki berbagai cara, jika Tuan Muda menyinggung perasaannya, dia pasti tidak akan bisa melakukan apapun untuk Tuan Muda, tetapi jika Anda menyinggung perasaannya, maka dia tidak hanya akan menemukan masalah dengan Anda, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mengampuni keluarga dan teman Anda. Ketika Hong Wu mendengar ini, seluruh tubuhnya tiba-tiba sedikit gugup. Tapi dia tidak ingin Ye Chen meremehkannya, jadi dia berkata dengan keras, tidak apa-apa, aku tidak takut pada Hong Wu. Richard Chen menghela nafas tak percaya. Dia memahami kepribadian Ye Changmin terlalu baik. Ye Chen awalnya membiarkan Ye Changmin tinggal di sini selama 7 hari, tetapi sebagai hasilnya, Hong Wu membiarkannya tinggal selama 9 hari, maka dia pasti akan sangat Hong Wu ke tulangnya juga. Ye Chen memiliki kekuatan dan favoritisme lelaki tua itu, dia pasti tidak akan berani melakukan apapun pada Ye Chen, tapi dia pasti tidak akan membiarkan Hong Wu pergi. Kalau tidak, dia sama sekali tidak punya tempat untuk melampiaskan semua kemarahan yang dideritanya di Jinling. Oleh karena itu, karena kekhawatiran bagi Hong Wu, dia juga menyarankan Ye Chen untuk membantunya disalahkan atas hal ini. Lagi pula, Ye Chen telah menyinggung Ye Changmin sampai mati, dan ibu mertua Ye Chen, Ma Lan, bahkan telah memukul Ye Changmin, jadi dengan perselisihan besar di atas meja, menahan Ye Changmin selama 2 hari lagi adalah hal sepele. Ye Chen tertawa pada saat ini dan berbicara, ngomong-ngomong, lebih banyak kutu jangan digigit, lebih baik bagiku untuk bertemu secara pribadi dengan bibiku itu. Begitu Hong Wu mendengar ini, dia tahu bahwa Ye Chen siap untuk mengurus masalah ini untuk dirinya sendiri, dan dia langsung berterima kasih. Jadi, dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan hormat, maaf, Tuan Ye, Hong Wu telah membuat Anda kesulitan. Ye Chen melambaikan tangannya, jangan katakan itu. Pada akhirnya kamu semua melakukan sesuatu untukku, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu membuatku kesulitan? Mengatakan itu, Ye Chen berkata kepada Chen Zekai, Chen tua, siapkan mobilnya, mari kita pergi bersama. Tuan muda yang baik, Ye Changmin sekarang berada di rumah sewaan mengeluarkan suaranya untuk mengutuk ibunya. Ye Chen, kamu bajingan yang tidak menepati janjinya. 7 hari telah lama berlalu, jadi mengapa kamu tidak membiarkan aku keluar?